niat yang sudah lama diungkapkan, keinginan yang sudah lama disampaikan, akhirnya hari ini bisa tiba kembali di Aceh Timur, khususnya di Simpang Ulin, yang insya Allah kami bersyukur perjalanan ini cukup panjang. Karena itu mohon izin apabila ternyata waktunya tak sesuai dengan yang direncanakan. Berangkat sejak sangat pagi dari Morowali terbang ke Makassar, dari Makassar terbang melampaui berbagai pulau untuk langsung tiba di Aceh pada siang hari ini. Dari Lok Sumawe kemudian langsung ke Aceh Timur di Simpang Ulin ini. Kami bersyukur karena bisa tiba kembali di Aceh, sebuah tanah yang penuh dengan catatan perjuangan yang gemilang. Tanah tempat lahirnya orang-orang yang tak pernah diam menyaksikan yang zalim, mereka yang tak pernah diam menyaksikan ketidakadilan, mereka yang selalu memperjuangkan untuk menghadirkan keadilan. Karena itu kami datang ke tempat ini dengan rasa syukur. Insya Allah kita akan bersama-sama meneruskan perjuangan orang-orang tua kita di Aceh dulu. Tanah ini adalah tanah yang penuh dengan catatan itu. Kami bersyukur dan alhamdulillah khusus di sini kita semua hadir untuk mengambil teladan dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas yang di dalam haul ini dibacakan dari manakibnya, dibacakan riwayat hidupnya, perjuangannya, jihadnya. Insya Allah kita semua yang berada di sini akan bisa mengambil hikmahnya dan meneruskan perjuangannya. Saya sedang mendapatkan sebuah amanat yang tidak kecil, amanat untuk memperjuangkan perubahan di Indonesia. Mudah-mudahan Aceh adalah bagian yang menginginkan perubahan di Indonesia. Betul tidak Aceh mau perubahan? Karena kita meyakini bahwa kondisi yang ada sekarang sesungguhnya bisa jauh lebih baik. Kita merasakan bahkan Aceh beberapa waktu ini masuk peringkat urutan awal. Kita senang di urutan atas kalau itu bicara tentang keberhasilan. Tapi kita tidak ingin berada di urutan atas ketika urutannya kemiskinan. Betul tidak? Karena itu kita harus kembalikan. Aceh harus bisa kembali jaya seperti dahulu, menjadi tempat yang adil, makmur, yang dirasakan oleh semuanya, bukan hanya oleh sebagian. Sekitar 2 bulan lalu kita di Lok Sumawe, kami menyampaikan pesan yang sama, bahwa ada PR besar yang harus diselesaikan di Aceh. PR-nya apa? Memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, ada keadilan, agar negeri yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu banyak merasakan kemakmuran dari kekayaan alam yang dimiliki di bawah tanah ini. Itu PR yang hendak kita lakukan sama-sama. Dan memperjuangkan ini tidak bisa sederhana. Tidak cukup dengan mengumpulkan orang, tidak menghasilkan perubahan. Perubahan membutuhkan kewenangan. Membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Saya beri contoh. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat yang diprotes terus, di demo terus. Ini para alim ulama yang di Jakarta apa persis? Ini salah satunya nih. Salah satunya. Protes, demo, apa itu? Tempat maksiat, tempat prostitusi. Namanya Alexis. Tahu Alexis? Kok bisa tahu? Jauh nih ada di Jakarta. Bisa-bisanya tahu. Siapa yang nggak tahu? Yang suka tahu. Boleh tahu karena ada internet sekarang ya. Boleh tahu tapi jangan pernah berkunjung. Nah,
Alexis ini diprotes, di demo terus, nggak pernah selesai. Backingannya siapa kita tidak tahu, yang jelas tidak pernah bisa ditutup. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur, yang pegang wewenang ganti. Ketika terjadi pergantian gubernur, tidak lama kemudian tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung lunglai. Semua rumus backing itu tidak ada artinya. Mereka tidak punya lagi ordal. Tidak ada lagi ordal mereka. Apa itu ordal? Orang dalam, tidak ada lagi orang dalamnya. Kita katakan, semua yang terkait itu selesai, kelas, tanda tangan, tutup. Dan kemudian tidak bisa lagi beroperasi. Apa pelajaran pentingnya di sini? Pelajaran pentingnya bahwa perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan massa. Perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan demo. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Dan 14 Februari besok akan ada kesempatan kita memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Jadi tinggal besok mengambil pilihan. Pilihannya tidak ada 4, tidak ada 5, cuma 3. Betul? Dan tidak boleh pilih 2. Tidak boleh pilih 3, betul tidak? Bolehnya pilih berapa? Maksudnya pilih 1. Betul tidak? Jadi ketika kita mau perubahan, pilihannya cuma 3 sekarang, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita memilih untuk tidak memilih, memilih untuk tidak memilih, sebesar apapun jumlahnya, nggak punya dampak. Nggak punya dampak. Nih, saya beri gambaran. Sebutlah yang berkumpul di tempat ini ada 30.000 orang, misalnya. Lalu 60% mengatakan saya tidak mau pilih, saya diam. Apakah yang 60% itu membuat hasil jadi batal? Tidak. Hasilnya ditentukan oleh yang 40% yang memilih. Jadi yang tidak memilih membuang-buang kesempatan untuk memberikan Indonesia ke depan, Indonesia yang memberikan keadilan dalam seluruh kebijakan. Jadi perubahannya apa? Menempatkan keadilan yang paling penting. Selama ini banyak kebijakan dibuat tanpa memasukkan unsur keadilan. Dampaknya sudah dirasakan dan Aceh salah satu yang paling merasakan itu. Betul? Allah dengan adanya keadilan kita akan bisa balikan itu secara bertahap. Satu demi satu kita lakukan. Dan dengan begitu maka suasana persatuan, suasana kedamaian itu bukan karena rasa takut, tapi karena ada rasa keadilan. Sekarang seringkali orang diam. Kenapa? Karena takut. Kita ingin orang diam karena tenang, karena damai itu karena adil, bukan karena rasa takut. Jangan sampai itu terus. Dan yang tidak kalah penting, akhir-akhir ini negara kita yang sesungguhnya adalah negara hukum mulai terjadi pergeseran seakan menjadi negara kekuasaan. Apa bedanya negara hukum dan negara kekuasaan? Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Kalau negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Bagaimana penguasa bisa mengatur hukum? Tidak boleh, harusnya hukum yang mengatur penguasa. Akankah ini dibiarkan? Kita harus kembalikan. Dan etika harus dijaga yang tinggi. Walaupun kemarin ada yang menyebut soal etika. Sampai juga ke sini ya. Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul tidak? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang
Ya, kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawah. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Mulainya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Tidak ada keteladanan menular dari bawah ke atas. Keteladanan selalu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Karena itulah kita ingin menjaga. Dan yang tidak kalah penting, kita menyaksikan bahwa negara harus adil kepada semua. Jangan negara memusuhi salah satu unsur yang ada di dalamnya, termasuk memusuhi tokoh-tokoh agama, memusuhi ulama. Negara justru harus bermitra dengan ulama. Negara harus bekerja bersama dengan ulama, tokoh-tokoh agama. Jangan malah memusuhi. Kalau negara memusuhi ulama, apa kata umat? Justru harus menjadi satu. Insya Allah itu ikhtiar yang kita kerjakan sama-sama. Semoga semangat dari Aceh Timur ini kita bisa bawa kepada seluruh Aceh. Insya Allah semangat perubahan dari Aceh Timur menular ke Aceh semua. Dan dari Aceh menular ke seluruh Sumatera. Dan dari seluruh Sumatera menular ke seluruh Indonesia. Kita aminkan aja dulu. Amin. Insya Allah saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan dan terima kasih telah bersabar menunggu. Insya Allah lamanya menunggu akan dibalas dengan lipat ganda pahala buat semua. Insya Allah ini menjadi majelis yang penuh keberkahan. Dan insya Allah perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah pada waktunya nanti kita bisa berjumpa kembali di sini. Titip salam bagi keluarga, salam bagi tetangga, salam bagi saudara semua. Sampaikan salam ta'zim dari kami dan sampaikan kepada semua. Doakan agar ikhtiar perubahan ini benar-benar bisa terlaksana.